Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani aktivitas kita semua. Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat beriman, kali ini admin akan membahas bagaimana setan menipu manusia dengan landasan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi simak pembahasannya sob. Tentunya jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya sob. Dan pastikan sebelum kalian semua berkomentar, tonton video ini dulu sampai selesai agar kalian tidak ada misinformasi nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Setan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk menggoda manusia agar melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ia berusaha menyesatkan manusia siang dan malam sob. Ia melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menjadikan sebagian manusia menjadi temannya di dalam neraka. Karena setan sendiri telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli neraka sob. Sebab ia telah berlaku sombong terhadap Nabi Adam alaihissalam. Karena setan enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan mengusirnya dari dalam surga sob. Loh, kenapa bisa setan ada di dalam surga? Insya Allah nanti admin akan membahas pada video selanjutnya. Oke sahabat beriman, kita lanjut. Untuk itu penting bagi setiap orang yang beriman berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah sebagaimana sangkaan hambanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar setiap orang selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan berputus asa terhadap hal tersebut. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang layak untuk disiksa. Meskipun demikian, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih ini mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan dosa-dosaku." Beliau bersabda, "Apabila rasa harap dan takut ada pada diri seseorang dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ia takutkan." Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya, sedangkan ia duduk di bawah gunung tersebut. Namun sebaliknya, para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya, yang dengan mudah ia bisa mengusir lalat tersebut. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu kita hendaknya selalu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat yaitu Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu telah mati disebabkan penyakit yang menimpanya. Menjelang wafatnya ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu Engkau pasti mengetahui hal tersebut." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut, engkaulah tamu yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan betul-betul saya harapkan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan kini aku mengharapkan rahmat darimu. Ya Allah, aku mencintai hidup namun bukan untuk menggali sungai dan berkebun, melainkan untuk menahan haus karena puasa pada musim panas di siang hari, dan untuk bersusah payah demi agama.
dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir. Sebagian para ulama berpendapat bahwa hadis perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagaimana sangkaan hambanya kepadanya merupakan secara umum, bukan hanya dalam hal ampunan, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk doa, kesehatan, kekayaan, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Namun sebaliknya, jika seseorang menyangka bahwa doanya tidak akan diterima, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Hadis lain menyatakan, barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, maka ia tidak akan mendapatkan kelapangan. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan segala kesulitan darinya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal, dan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal lain. Maksudnya jangan sampai menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita berani bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wala yaghurrannakum billahil gharur, yang artinya dan jangan si penipu yaitu setan menipu kamu dengan dalih kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman ayat 33. Maksud daripada ayat ini, jangan sampai setan menipu kita sehingga kita terus berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala karena merasa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Oke sahabat beriman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan merupakan dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika kalian suka dengan pembahasan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol kalian ya sob. Sampai bertemu lagi pada pembahasan video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.